Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada ceramah maghrib sore ini saya kasih judul, jarang saya kasih judul, biasanya ya ceramah aja. Judulnya nasihat kepada penguasa. Ya mungkin agak serem ya, biar gak serem ya, nasihat kepada pemimpin gitu aja lah. Kalau pada penguasa itu kan kesannya kan number one gitu ya. Ini pada pemimpin di sini itu bukan pemimpin organisasi biasa, tapi pemimpin suatu wilayah. Kalau pemimpin wilayah dia bisa RT, RW, ya sampai presiden gitu, jadi pemimpin pada umumnya. Nasihat itu ada dalam surat An-Naml ayat 19 berupa doa Nabi Sulaiman. Ini biasanya kalau Ustaz Z, doa ini dibikin jamak, bukan mufrad ya seperti doanya, tapi karena mendoakan kita semua jadi oleh Ustaz Z itu dibikin jamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Maka tersenyum Nabi Sulaiman pada permulaan, yaitu tertawa dalam hal ini. Pada akhirnya karena mendengar perkataan seperti itu, saya langsung bacakan dari Jalalain ya, tafsir Jalalain. Kemudian dari situ Nabi Sulaiman beserta para tentaranya, ceritanya Nabi Sulaiman itu digambil sebelum ketemu rombongan semut itu dengar omongannya pemimpin semut bahwasanya akan ada rombongannya Nabi Sulaiman dan hendaknya mereka itu segera masuk ke dalam lubang agar tidak terlindas. Maka mendengar itu digambil tuh, karena suara dari semut tadi itu terbawa angin sehingga Nabi Sulaiman bisa mendengarkan. Ini berarti ada ilmunya di sini. Entah apapun yang terjadi pada semut itu pasti ada suara. Ya. Yang kedua, Nabi Sulaiman paham suara itu. Ini ilmu di situ. Jadi bukan tanpa suara, bukan batin ya, pasti ada suara. Jadi semut itu bersuara. Apakah percakapan atau apapun, yang jelas suatu suara yang punya makna. Atau Anda mungkin bohong gitu, atau Anda mungkin bohong, pasti ada makna gitu loh. Apapun suaranya pasti ada makna, dan yang bisa paham makna itu Nabi Sulaiman. Jamaah rahimakumullah, ini nasihat yang pertama. Kadang-kadang suara orang-orang kecil itu sangat lemah. Ya, dari kejauhan mestinya seorang pemimpin itu sudah bisa mendengarnya. Ya, jangan-jangan kita ini sudah teriak-teriak nggak didengar, sudah bilang keras-keras malah digebuki gitu ya kan. Mestinya dari jarak 3 mil suara itu mestinya seorang pemimpin itu sudah dengar suara dari rakyat kecil itu. Itulah pemimpin yang adil itu mestinya begitu itu. Ya, seperti halnya dulu kita tahu kan kisah Umar bin Khattab berusukan di malam hari dan tidak pakai wartawan. Ya, kalau dulu wartawan itu adalah ahli syair gitu ya, nggak bawa ahli syair ya, berusukan aja sampai ketemu dengan orang yang kelaparan, ketemu dengan orang yang sudah bermaksiat dan sebagainya lah. Ya, jadi ini cara dia mendengarkan kondisi rakyat yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum, kemudian tercetuslah doa yang sangat indah sekali, doa seorang penguasa dan sekaligus nasihat bagi penguasa selanjutnya. Rabbi auzu'ni, ya Allah limpahkanlah padaku. Dalam tafsirnya limpahkan apa? Limpahkanlah ilham padaku. Rabbi auzu'ni, ya Allah limpahkan ilham, satu pengangen-angen, suatu ingatan terus menerus, an askura, untuk senantiasa bersyukur, ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya pemimpin itu mestinya menghadirkan kenikmatan untuk masyarakat yang dipimpinnya.
Ya, pemimpin yang beneran itu menghadirkan apa? Kenikmatan. Seperti tadi itu, semut dari jarak 3 mil sudah dilindungi oleh Nabi Sulaiman. Ya, bukannya didatangi, dicari, dimata-matai gitu ya. Ini saya nggak ngomong negara mana loh ya, negara Konoha gitu ya. Bukan begitu. Menghadirkan kenikmatan bagi masyarakatnya, bukan menghadirkan antrian beras, bukan menghadirkan hutang yang menumpuk, bukan menghadirkan segala kekhawatiran, ketakutan. Tidak seperti itu. Yang namanya pemimpin itu harusnya dia menghadirkan kenikmatan kepada masyarakatnya. Sampai-sampai Nabi menggambarkan negara yang dipimpin dengan benar itu adalah rakyatnya cinta kepada pemimpinnya, pemimpinnya juga cinta kepada rakyatnya. Ini nikmat gitulah. Kadang-kadang kalau udah saling cinta begitu, marat-marat sedikit era apa gitu loh. Ya, kurang-kurang sedikit ya nggak apa-apa. Karena tahu tidak dikhianati, tahu tidak dicurangi. Nah begitulah kira-kira. Jadi nikmat aja gitu. Ya kayak kita di rumah tangga itu suami istri kadang-kadang ya nikmat aja, walaupun makannya sehari sekali, sehari 2 kali ya nikmat aja. Ya karena percaya gitulah ya, cinta percaya gitu. An asqarani rahmataka allati an'amta alayya. Dan kenikmatan itu tidak dibanyak-banyakkan kepada rakyatnya. Ketika aku sudah memimpin, ya, begitu, tapi dikembalikan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Ini tidak bisa hadir kenikmatan ini kecuali ya Allah karena dari Engkau gitu loh. Rakyat boleh membanggakan pemimpinnya, tapi pemimpin jangan membanggakan kepemimpinannya. Ya, ini nasihat kepada para pemimpin ya, moga para pemimpin yang di mana-mana itu mendengarlah itu. Bagaimana Nabi Sulaiman mengajarkan pada para pemimpin dunia. Nurmatakalati alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa ayahnya Nabi Sulaiman adalah Nabi Daud, seorang raja juga. Lah mungkin nanti harus ada yang berpikir bahwa itu berarti politik dinasti, ya kan? Oh enggak, bedakan antara politik dinasti dengan dinasti politik. Dinasti politik itu contohnya Soekarno dengan Megawati, itu dinasti politik, bukan politik dinasti. Karena tidak ada rekayasa dari Soekarno supaya Megawati jadi pemimpin. Awalnya sudah mudah gitu. Contoh politik dinasti itu antara John Kennedy terhadap Robert Kennedy. Saya kasih contoh di negara jauh, Antabrata ya kan. John Kennedy jadi presiden, Robert Kennedy jadi apa mas? Waktu itu ingat gak? Teman sampean jaksa agung, jadi jaksa agung ya, supaya apa? Supaya nanti bisa meneruskan jadi presiden ya, bukan wakil presiden ya, jadi presiden. Nah gitu ya. Saya ngomong wakil presiden senyum-senyum, saya ngomong di Amerika loh ya. Itu seperti itu ya, itu contoh politik dinasti. Politik dinasti itu apa? Suatu politik untuk menjadikan keturunannya ataupun kerabatnya itu mencapai satu kekuasaan. Kalau dinasti politik beda lagi. Dinasti politik itu memang terahnya keluarganya punya potensi untuk bisa memimpin tanpa direkayasa, tanpa dipolitisir gitu loh. Ya itu dua hal yang berbeda. Politik hukum dan hukum politik itu berbeda. Ya, itu seperti itu. Baik. Dan yang berikutnya lagi, Nabi Daud itu juga memberikan legacy, warisan, peninggalan, suatu pemerintahan yang adil. Karena itu layak untuk disyukuri. Apa sih yang dimaksud dengan makna syukur itu apa? Makna syukur itu kita ridho dengan apa yang kita terima dan berusaha mempertahankan, bahkan meningkatkannya. Ya, bahkan meningkatkannya. Sekarang saya kasih kebalikannya aja lah, biar tahu makna syukur yang dengan mudah gitu ya. Suatu saat saya KKN, tuan-tuan sekalian, saya KKN, kemudian Pak Lurahnya itu, kepala desanya itu saya kasih piagam, bagus-bagus saya bikinkan dari Jogja, saya KKN-nya di Pati, saya dulu kan dari UGM, bagus-bagus kita bikin piagam, dia terima dengan senang hati gitu ya kan. Terus malamnya kita ngobrol,
karena kita mau pulang besoknya kan kita ngobrol gitu kan. Apa yang terjadi? Itu yang namanya piagam itu dilipat dua, dia harus dipakai untuk kipas-kipas karena panas. Rasanya gimana? Rasanya gimana juga? Ya, sambil ngobrol dia lipat gitu kan untuk kipas-kipas. Bersyukur nggak rasanya itu? Yuda. Nah, kebalikannya itu seperti itu gitu loh ya. Wah, kita susah-susah bikin kok dilipat itu kipas-kipas itu rasanya gimana gitu loh. Ya, jadi bersyukur itu kebalikan dari situlah. Sesuatu misalnya dipakai figuran, taruh tempat yang layak gitu loh. Ya. Jadi terima dengan ridho dan kemudian kalau dalam hal suatu perbuatan itu dilakukan suatu pengembangan. Karena itu wa'an a'mala sholihan tardoh, dan senantiasa dengan syukur itu kami lanjutkan dengan kegiatan program-program GBHN atau seluruh gitu ya, yang berkelanjutan gitulah, yang karena itu langkah ridho, bukan hanya amal soleh semata. Kalau amal soleh semata belum tentu Allah ridho. Ya kan, sekali lagi bukan hanya amal soleh semata. Amal soleh semata, misalnya apa? Amal soleh sama-sama hijrah. Zaman Nabi itu sama-sama hijrah, tapi adalah Allah ridho, ada Allah tidak ridho. Benar nggak Ustaz? Iya, kalau dia amal solehnya hijrah karena pengen nikah dengan orang yang ikut hijrah, ya bukan lagi Allah itu ridho. Ya Allah hanya ngasih izin aja itu. Ya, ada izin, ada ridho. Jadi senantiasa program-program keumatan, program-program kebangsaan itu harus direfleksikan kepada keridhaan Allah. Nggak bisa tidak. Lawang kita itu diturunkan ke bumi ini yang belum pernah kita jalani sebelumnya gitu kan. Itu karena diutus Gusti Allah gitu loh. Ya, jadi ya mestinya kita itu mengemban keridhaannya, jangan mau-maunya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.